Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat fi Usulil Fiqh karya Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan Al-Ahad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala musannif hafizahullahu ta'ala wat ta'lilu liqubuli marasili sa'idin bi annaha futishat wa wujidat masanidu fihi nadhrun. Jadi kata beliau setelah Ustadz Faldi bermuqaddimah, maka beliau berkata maka ta'lil akan diterimanya marosilnya Sa'id ibn Musayyab itu karena telah diperiksa. Setelah diperiksa ternyata didapati dia marosil yang masanid, yang bersambung sanadnya. Tapi beliau katakan fihi nadhar. Mengatakan bahwa ini diterima karena telah diperiksa ternyata dia bersanad, butuh diperiksa kembali. Karena kalau seperti itu nanti butuh kita periksa banyak lagi. Ya kan? Makanya beliau katakan fihi nadhar, butuh dilihat kembali. Apa yang beliau katakan itu? Li'annaha idza dhaharat musannadatun musnadatun kanal ihtijaju bil musnadi la bil mursali. Karena kalau katanya nampak dia musnad, berarti jadilah berhujah dengan apa? Kalau diperiksa itu bersanad, bersambung sampai ke Nabi. Maka berhujahnya bukan karena mursal, tapi karena apa? Dia musnad. Dia bersambung, iya kan? Jadi tidak bisa kita katakan, kenapa kita jadikan hujah mursalnya Sa'id bin Musayyab? Karena telah diperiksa ternyata bersambung. Berarti kita katakan dia hujah bukan karena dia mursal. Paham kan? Tapi karena apa? Musnad, makanya butuh diperiksa kembali itu ucapan. Terus? Wala'alla Juhaini fahima min qawli Syafi'i irsalu ibni Musayyabi indana hasanun. Ya, mungkin dia pahami dari ucapan Imam Syafi'i, katanya ya irsal Sa'id ibn Musayyab menurut kami bagus. Dia pahami dari situ, maka dia pahami berarti hujah. Paham kan? Anna marasilahu indahu hujjatun lima taqaddama. Ketika Imam Syafi'i bilang ini hasan, bagus, berarti menurutnya bahwa mursal Sa'id ibn Musayyab menurutnya adalah hujjah dengan alasan yang telah lewat. Waswabul ladzi alaihi kibarul a'immati fil hadithi wal fikhi. Dan yang benarnya yang dipegang oleh para ulama besar dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih wal usuli dan ahli usul wal khabarati tammati, bahwanya khobar yang sempurna binususi Syafi'i kal Baihaqi wal Khatib al-Baghdadi wa ghairihima. Yang ada pada diri Imam Syafi'i ya seperti yang ada pada yang disebut oleh para ulama lain. Iya kan? Sama. Maksudnya yang dipegang bahwa yang buat tenang itu adalah yang musnad. Adalah yang musnad. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan mursalnya Sa'id itu bagus. Tapi kata bagus itu belum tentu dibilang apa? Hujjah. Belum tentu dibilang hujjah. Cuman telah diperiksa itu mursal, dia musnad. Anna Syafi'iyya la yuqbalu illa marasila kibari at-tabi'ina. Itu yang dijelaskan oleh mereka. Imam Syafi'i tidak menerima kecuali mursalnya kibar
tabi'in. Yang dijelaskan oleh para ulama. idza indamma ilaiha ma yuakkiduha. Kalau digabungkan kepadanya apa yang menguatkannya. Kalau digabungkan padanya apa yang menguatkannya. Kama taqaddama. Sebagaimana yang telah lewat. Fa in lam yandammu lam yuqbalha. Nah, kalau tidak tergabung dengan khobar yang lain, tidak ada pendukungnya, maka Imam Syafi'i tidak menerimanya. Sawa'un akana min marasili ibni Musayyabi am ghairihi. Sama saja apakah itu dari mursalnya Ibnu Musayyab atau selainnya. Berarti bukan khusus. Yang penting ada pendukungnya, maka dia hujah. Dia terima. Apakah musnadnya, mursalnya Ibnu Musayyab atau bukan. Wa qad wujida fi marasili Sa'idin ma lam yujad musnadan bihalin min wajahin yasihhu. Dan telah didapatkan katanya mursalnya Sa'id Ibn Musayyab, tidak didapatkan dia musnad. Ya, di atas sisi yang dianggap diterima. Paham kan? Ada. Artinya gini, tidak semuanya musnad Sa'id Ibn Musayyab, mursal Sa'id Ibn Musayyab kita terima. Karena ada juga yang tidak musnad. Paham kan? Tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Wa Syafi'u radda syai'an min marasili ibnu Musayyabi lam yandammu ilaiha ma yuakkiduha. Apa tadi yang pertama? Wa Syafi'i dan Syafi'i radda syai'an. Belum menolak sesuatu dari mursalnya Sa'id al-Musayyab itu karena tidak ada yang menguatkannya. Wa qala bimarasili ghairihi lima indamma ilaiha ma yuakkiduha. Dan beliau berkata dengan mursal selain Sa'id al-Musayyab karena di dalamnya terdapat apa yang tergabung padanya, apa yang menguatkannya. Wa ma'na qawluhu irsalu ibnu Musayyab indana hasanun. Maka makna ucapan Imam Syafi'i bahwa mursalnya Ibnu Musayyab menurut kami adalah hasan. Wa huwa istihsanu bimarasili Sa'idin. Maksudnya adalah al-istihsan, menganggap bagus mursalnya Sa'id Ibnu Musayyab. Li'annahu asahhat tabi'ina irsalan. Karena dia adalah tabi'in yang paling sahih mursalnya. Wali'annahu la yakadu yursilu illa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kama taqaddama. Alasan kedua, beliau tidak pernah melakukan irsal kecuali dari Abu Hurairah sebagaimana yang telah lewat. Ya kan? Telah lewat kan penjelasannya. Beliau rata-rata itu kebanyakan mursalnya itu dari Abu Hurairah yang dihilangkan. Wa kana asy-Syafi'i yurajjihu biha. Maka Imam Syafi'i merojihkan musnadnya, mursalnya Sa'id al-Musayyab dengan alasan itu. Dengan alasan itu. Wa tarjihu bil mursali jaizun. Dan kita merojihkan satu pendapat dengan adanya mursal dari tabi'in, itu kan boleh. Maksudnya, kenapa? Ini ada dua pendapat. Ada khilaf. Kemudian kita dukung. Ini yang dikuatkan oleh mursal ini. Boleh. Paham kan? Dibolehkan. Wala yalzimu min dzalika wala yalzamu min dzalika annaha hujjatun bal hiya ka ghairiha la yahtajju biha ala infiradiha. Maka itu tidak mengharuskan dia hujjah. Ketika Imam Syafi'i merojihkan dengan itu, tidak mengharuskan dia hujjah. Bahkan dia sama dengan selainnya. Paham kan? Bahkan dia sama dengan selainnya. Tidak dipakai untuk berhujjah dengannya. Dia hanya pendukung. Wa'alam annal musannifa lima nassa. Sudah. Sudah itu dah? Sudah enggak itu kemarin? Setelahnya. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala siyagu ada'il hadithi wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnadi wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirawi
lirrawi ay yaqula haddathani aw akhbarani wa idza qara'a huwa 'ala syaikhi yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddathani wa in ajazahu asy-syaikhu min ghairi qira'atin fayaqulu ajazani aw akhbarani ijazatan. Masya Allah. Ini sudah keluar dari pembahasan usul fikih. Ini pembahasan ilmu mustalah. Siagul ada al-hadith. Siagu ada il-hadith. Cara menyampaikan hadith. Ya, siag. Lafaz-lafaz yang dipakai untuk menyampaikan hadith. Kata beliau wal an'ana. Wal an'ana. An'ana itu dengan menyampaikan hadis lagi dengan lafaz an. Dengan lafaz apa? An. An'ana itu tadkhulul ala isnad. Masuk pada sanad. Menyampaikan hadis dengan lafaz an masuk dalam sanad. Kemudian kata beliau wa idza qara'a asy-syaikh, kalau syekh yang membaca, nah, murid mendengar, syekh membaca, ya juzu lirawi, boleh bagi si rawi ketika menyampaikan nanti hadis itu kepada muridnya lagi, ayaqul haddatsani. Makanya sering dah haddatsana. Kalau ada kata begitu berarti syekhnya baca. Paham maksudnya? Kalau syekhnya baca, maka rawi boleh mengatakan haddatsani au akhbaroni atau akhbaroni. Paham kan? Kalau syekh membaca. Wa idza qara'a huwa 'ala syekh. Kalau dia yang membaca kepada syekh. Jadi syekh punya buku. Dibagikan ke muridnya. Kemudian muridnya baca kepada syekh untuk mengambil sanadnya. Paham maksudnya? Dia yang baca ke syekh. Iya. Maka yakul dia bilang akhbaroni la yakul haddatsani. Bilang saja akhbaroni, jangan dia katakan haddatsani. Karena kalau haddatsani itu syekh bercerita. Syekh menyampaikan. Karena ini kan dia cuma baca dari tulisannya syekh, tapi kepada syekh. Iya. Terus wa in ajazahu asy-syaikh min ghairi qira'atin, kalau syekhnya ijazahkan tanpa dia baca. Jadi dia datang kepada seorang syekh ini percaya kepadanya, dia bilang, saya ijazahkan kepada kamu buku ini, kitab ini. Tanpa dia baca kepada syekh. Iya. Fayaqul, maka dia katakan, ajazani, telah mengijazahkan kepada saya. Paham kan? Atau dia katakan, akhbaroni ijazatan. Paham ini? Syekh mengabarkan kepada saya tapi secara ijazah. Berarti kalau secara ijazah ini syekh tidak baca kepadanya atau dia tidak baca kepada syekh. Paham ini? Ini cara menyampaikan hadis. Lamma faraghal musannifu min bayani aqsamil khabari syar'un fi dzikri kaifiyati. Ulang. Lima far'a. Kenapa nanya di 5? Lama faragha. Tasdid. Lama tasdid. Lamma faragha al-musannifu min bayani aqsami al-khabari syar'un syar'a ya fi'il madhi syar'a fi dzikri kaifiyati tahammulihi wa adaihi walil hadithi tahammulun wa adaun fattahammulu akhdhul hadithi anil ghairi wal ada'u iblaghul hadithi ilal ghairi. Qawluhu wal an'anatu tadkhulu 'alal isnadi. Al an'anatu min siyaghi ada'il hadithi. Panjang ya-nya. min siyaghi ada'il hadithi wa hiya riwayatul hadithi bil lafdhin. Ada alnya. Bilafdhin an fulanin duna tasrihin bit tahdithi awis sama'i
Wa qawluhu tadkhulu 'alal isnadi ay 'alal haditsil musnadi. Wa hadha yufidu annal haditha al-mu'annana fi hukmil hadithi al-musnadi fil qabuli wal amali bihi la fi hukmil mursali fi raddihi wa adamil amali bihi wa dhalika liittisali sanadihi fi zahiri wa innama nabbaha alaihi duna ghairihi liwuqu'il khilafi fi hukmil mu'annani fal jumhuru ala anna al mu'annana minal muttasili kama dzakara musannifu wa dzalika bi syartaini al awwal muttafaqun alaihi wa huwa salamatu mu'annanihi wa bara'atihi. Mu'an'i. Kan isi fa'ilnya kalau sekarang. Mu'annani. Mu'an'i. Mu'an'inihi wa bara'atihi min at-tadlisi fala yuhkamu bil ittisali min mudlasin illa ayyasriha bitahdithi. Athani mukhtalafun fihi wa huwa liqa'ul rawi man rawa anhu wajtima'ahuma walau marratan wahidatan wa bihi qala al-Bukhari wa syaikhuhu Ibnu al-Madini wa ghairuhuma min a'immatil hadithi wa hadha ra'yu wa huwa al-mukhtaru as-sahihu alladhi alaihi a'immatu hadzal fanni kama qala an-Nawawi wa minhum man iktafa biimkanil liqa'i wal ma'asirati kal imami Muslim wal mu'an'inu kathirun fi sahihaini wa ghairihima. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lamma faragul musannif, tatkala penulis selesai min bayani aqsamil khabar, dari menjelaskan pembagian khabar, syara'a fi dzikri baqiya kaifiyatu tahammulihi wa adaihi, maka beliau mulai menyebutkan cara tahammul menerima hadis wa adaihi dan menyampaikannya. Walil hadis tahammul wa ada, hadis itu ada tahammulnya dan ada adanya. Fat tahammul akhdul hadis anil qain, tahammul itu mengambil hadis dari yang lain. Itu namanya tahammul. Itu cara menerimanya sebagai murid. Sementara wal ada, iblagul hadis ilal ghair, menyampaikan hadis kepada ghair selain. Itu kalau ketika menjadi guru. Ada ketika menjadi murid, ada ketika menjadi guru. Qauluhu, perkataan penulis, wal an'ana itu tadkhulul al isnad, masuk kepada sanad. Al an'ana itu min siyagi ada'il hadis, termasuk cara menyampaikan hadis. Wahyi riwayatul hadis bilafdi an, yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz apa? An, itu namanya mu'an'an. Yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz apa? An fulan, duna tasrihim bitahdid, tanpa diucapkan dengan jelas kalau dia haddatsana atau sama atau sami'na. Paham kan? Dia pakai an saja. Tanpa jelas ini dia dari
Dia dengar atau dia ijazahkan. Paham gak ini? Iya, tidak jelas. Oleh karena itu tidak diterima lafaz an anak ini kecuali dengan syarat. Karena dia bisa saja dengar atau lewat orang lain perantara. Cuman dia sembunyikan. Makanya ada syaratnya. Kata beliau, wa qauluhu tadkhulu alal isnad, perkataannya masuk ke sanad ai alal haditsil musnad. Itu maksudnya masuk ke hadis yang musnad yang bersambung sampai ke Nabi. Ini memberikan faedah bahwa al-hadits al-mu'an'an fi hukmil hadits musnad. Bahwa hadits yang diriwayatkan dengan lafaz an itu berada dalam hadits yang musnad fil qabul wal amal bih, dari sisi penerimaan dan beramal dengannya. La fi hukmil mursal, bukan masuk dalam hukum yang mursal fi raddihi wa adamil amal bih, dalam menolaknya dan tidak mengamalkannya. Wa dzalika litisali sanadi fi dhahir, demikian itu karena bersambung sanadnya pada dhahirnya. Wa inna manabbaha alaihi duna ghairihi, tidak lain beliau ingatkan atas selainnya. Kenapa beliau sebutkan an-ana saja? Beliau sebutkan atas selainnya kenapa? Liwuku'il khilaf fi hukmil mu'an'an, karena adanya perselisihan pada hukum hadis yang mu'an'an. Fal jumhur, mayoritas ulama ala annal mu'an'an minal muttasil, bahwa hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an itu bersambung. Kama dzakarul musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Wadzalika bisyartain, tapi ada dua syaratnya. Al-awwal, syarat pertama muttafaqun alaih, ada syarat yang disepakati atasnya, wa huwa salamatu mu'an'inihi, yaitu selamatnya orang yang melakukan lafaz an itu. Paham kan? Selamat rawinya maksudnya. Mu'an'in orangnya. Kalau mu'an'an yang diriwayatkan. Kalau mu'an'in yang meriwayatkan. Selamatnya yang meriwayatkannya itu wa baro'ati, dan lepas bebasnya dia minat tadlis, dari tadlis, dari rawi yang suka menyembunyikan sanad. Sehingga kadang ada rawi dia lafazkan pakai lafaz an supaya tertutup. Ini dia jumpa atau tidak. Paham kan? Dia jumpa atau tidak dengan gurunya. Fala yuhkam bil ittisal min mudallis. Tidak dihukumi bersambung sanadnya kalau itu rawi terkenal dengan mudallis, suka menyembunyikan, menyamarkan sanad. Illa ayyusarriha bitahdid, kecuali dia ucapkan dengan jelas kalau dia menyampaikan hadis itu dan mendengarnya. Dia bilang haddatsana. Paham ya? Kalau rawinya mudallis harus dengan haddatsana. Itu syarat pertama. Atsani, syarat kedua. Ini syarat diperselisihkan. Mukhtalafun fi, yang diperselisihkan padanya. Wa huwa liqa'ur rawi, yaitu bertemunya si rawi itu. Man rawa'an. Nah, syarat yang kedua boleh dengan lafaz an kalau si rawi bertemu dengan yang dia riwayatkan kepadanya. Wajtima'uhuma, dan bertemunya keduanya walau marra wahida, walaupun satu kali. Wa bihi qala al-Bukhari. Syarat kedua ini pendapat Imam al-Bukhari. Dan Syekh guru beliau Ibnu Madini, Ali Ibnu Madini. Harus imkanul liqa, bertemu. Tidak hanya semasa. Kalau Imam Muslim lebih rendah sedikit. Syaratnya harus paling sedikit semasa. Tidak harus bertemu. Paling semasa. Karena mungkin bertemu kalau semasa. Tapi Imam Al-Bukhari mempersyarat. Syarat Bukhari lebih ketat. Ya, daripada Imam Muslim. Harus liqa. Harus pernah berjumpa bagi orang yang ingin melafadzkan dengan lafaz apa? An. Lafaz an. Ini riwayat Imam, ini adalah pendapat Bukhari dan syekhnya dan selainnya dari a'immatul hadits. Wa hadha ra'yul mukhtar. Ini pilihan ini pendapat yang dipilih. Sahih yang benar, alladhi alaihi a'immah hadzal fan, yang di atas para imam cabang ilmu ini. Kama qala Nawawi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa minhum man iktafa bi imkanil liqa wal mu'asarah. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan yang penting mungkin ketemu atau semasa. Paham kan? Ini lebih rendah dari syaratnya. Kal Imam Muslim. Seperti Imam Muslim. Artinya meriwayatkan dengan an, yang penting dia semasa. Tahun meninggalnya syekhnya itu dia hidup. Dia hidup. Di zaman syekhnya apa? Syekhnya hidup. Paham kan? Iya, ini diterima. Wal mu'an'an, dan hadits yang dengan riwayat an katsirun fi sahihain wa ghairihima. Banyak dalam sahihain dan selain dari keduanya. Kita cukup dulu. Kita baca lagi sedikit itu contoh-contoh.
ثم قال مصنف حفظه الله تعالى ومثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن ابن شهاب عن محمد Tidak ابن pakai an. Mulai dari Imam Malik. Imam Malik bilang an ibni Syihab. Nah, ini hadis mu'an'an namanya. عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه Mat'am itu warung makan. Ibnu Jubair, bukan ibnu, ibni Mut'im. ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور فهذا حديث صحيح وسنده متصل وأما الأنعنة فهي محمولة على الاتصال لأن رواته غير مدلسين فمالك إمام حافظ وابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه ومحمد ابن جبير ثقة. Kata beliau contoh anak-anak, hadis mu'an'an. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Beliau berkata haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Beliau berkata akhbarona Malik an ibn Syihab. Mulai di situ. An ibn Syihab. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. An abihi. Itu Jubair ibn Mut'im. Dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Saya mendengar Rasulullah baca di maghrib tur. Dan surah At-Tur. Ini hadis sahih, sanadnya bersambung. Adapun an-anah itu dibawa ke ittisal, bersambung. Kenapa? Karena rawi-rawinya bukan mudalis. Malik itu imam hafid yang melakukan an dari kepada Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri faqihun hafidun muttafaqun ala jalalatih. Faqih, hafid, disepakati akan kemuliaannya, wa itqani dan kemutkinannya. Wa Muhammad ibnu Jubair thiqah. Dan Muhammad ibnu Jubair adalah juga rawi yang thiqah. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى ثم ذكر مؤلف ألفاظ الرواية من غير الصحابي ولها مراتب بعضها أقوى من بعض ومنها الأول قراءة الشيخ على التلميذ ليروي عنه فيقرأ الشيخ على رواة عنه وهم يسمعون وهذا المرتبة هي الغاية في التحمل وللراوي في هذه المرتبة أن يقول حدثني فلان أو أخبرني. الثاني قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية عنه بذلك فيقول التلميذ أخبرني أو حدثني قراءة عليه وهل يسوغ له يسوغ له ترك قراءة عليه قولان فالمصنف ومن وافقه يرى المنع لأنه لم يحدثه
Iya, li'annahu lam yuhdithu itu namanya buang air. Hadas. yuhaddithu li'annahu lam yuhaddithu li'anna tahditha Lihat masdarnya tahdid. Berarti dia dari haddatsa yuhadditsu tahdid. li'anna tahditha fi urfihim ibaratun an qiraati asy-syaikhi wa ghairihima yasma'u wal qawlu ats-tsani al jawazu li'anna al qasdu li'anna al qasda al i'lama li'anna al qasda al i'lama Khobarnya anna. li'anna al qasda al i'lamu bi riwayati anis syaikhi wa kullu minas siyghataini salihun lidzalika wal awwalu qala bihi Muslim wa huwa madhhab asy-Syafi'i wa ashabihi wa riwayatu an Ahmad wa Dadidu. an Ahmada wa bithani qala al-Bukhari wa ba'du ahli al-ilmi al-thalith al-ijazatu wa hiya ay yu'adhdhina asy-syaikhu litilmidhi ay yarwiya anhu ma rawahu ka ay yaqula lahu ajaztu laka ay an tarwiya anni sahihul Bukhari sahihal Bukhari fayaqulu tilmid ajazani aw akhbarani ijazatan tan Tan atau tun? tan Ulang. Au akhbarani ijazatan wa qawluhu min ghairi qira'atin ay min ghairi qira'ati syaikhi ala rawi wala rawi ala syaikhi wallahu a'lam. Paling lancar itu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, ini kemudian setelah itu penulis sebutkan lafaz-lafaz periwayatan dari selain sahabat. Kalau sahabat kan an, tidak masalah kan kalau sahabat melafazkan an. Karena kalaupun belum sahabat tidak dengar, sahabat kan semuanya apa? Adin. Jadi sahabat tidak masalah dia bilang an. Paham kan? Ini selain sahabat. Walaha marotib ba'duha aqwa min ba'd. Itu riwayatnya itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Di antaranya qira'atus syekh ala tilmid. Ini yang paling kuat. Kalau syekh itu bacakan ke murid, itu yang paling kuat dari periwayatan. Itu yang paling kuat dari periwayatan. Syekhnya baca, muridnya dengar. Liar bi'an, supaya dia meriwayatkan darinya. Fayaqra'u syekh ala ruwati an. Maka syekh membacakan kepada rawi-rawi darinya. Wahum yasma'un, sementara para rawinya mendengar. Wahadal martabah wal hiyal goyah fit tahammul. Ini ya tingkatan dialah yang paling tinggi dalam menerima hadis. Oleh rawi bagi rawi fi hadil martabah, dalam martabah ini ayakul untuk berkata haddatsani fulan au akhbaroni. Boleh. Yang kedua qira'atut tilmid ala syekh. Si murid membaca kepada syekh bahwa yasma' dan syekhnya mendengar. Fayaqulu na'am au yaskut. Syekhnya bilang na'am. Setelah dia baca satu hadis, syekhnya bilang na'am, baru lanjut. Atau dia diam, lanjut muridnya. Fatajuzur riwayah anhu bidzalik. Boleh si murid meriwayatkan dengan hal tersebut. Fayaqulu tilmid, maka murid berkata akhbaroni au haddatsani qira'atan alaih. Dia bilang akhbaroni atau haddatsani, dia ceritakan kepada saya tapi qira'atan alaih, dengan membaca kepadanya.
Paham kan? Karena dia tidak haddatsani, dia tidak bercerita. Dia cuma dibacakan padanya. Wa hal yasughu lahu tarku qira'atan alai? Ini, boleh enggak dia katakan haddatsani saja tanpa mengatakan qira'atan alai? Apa maksudnya pertanyaan sekarang? Ketika dia bilang akhbaroni itu tidak masalah. Karena akhbaroni itu bisa dari dia kabarkan dan bisa juga dari bukunya. Tapi kalau haddatsani, boleh enggak tanpa qira'atan alai? Ada khilaf, dua pendapat. Al musannif wa man wafaqahu yarul mana. Penulis dan yang sesuai dengan pendapat beliau mengatakan tidak boleh. Li'annahu lam yuhaddithu. Karena gurunya tidak menyampaikan kepadanya. Li'anna tahdid. Karena tahdid itu fi urfihim dalam kebiasaan ulama hadith. Ibaru an qiraati syekh wa ghairihi yasma'u. Wa ghairuhu yasma'u. Itu ibarat dari bacaan syekh wa ghairihi yasma'u. Selain syekh mendengar. Itu kalau haddatsani. Wa qaulu tsani pendapat kedua al-jawaz. Pendapat kedua boleh tanpa ada kata qira'atan alaih. Kenapa? Li'annal qasda karena tujuannya al-ilamu adalah mengumumkan biriwayati anis syekh. Kalau dia meriwayatkan dari syekh apakah haddatsani atau akhbaroni sama saja. Wa kullun minas sighataini shalihun lidzalik. Semua dari dua bentuk itu yaitu haddatsani sama akhbaroni cocok untuk itu. Contoh untuk mengabarkan kalau dia riwayatkan dari syekh. Wal awwal qala bihi Muslim. Kalau pendapat pertama itu pendapat yang dipegang oleh Imam Muslim. Paham kan? Apa maksud pendapat pertama tadi? Tidak boleh. Wa bisani qala al-Bukhari. Wa huwa madhhabu Syafi'i dan itu madhhab Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Wa riwayatu an Ahmad satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa bisani dan pendapat kedua yang mengatakan boleh itu pendapat Imam Al-Bukhari dan sebagian ahli al-ilmi. Sementara yang ketiga al-ijazah. Meriwayatkan dengan ijazah. Wahai ayat dan syekh li tilmid, yaitu si syekh mengizinkan muridnya ayyarwiya anhu marawah untuk meriwayatkan darinya apa yang dia riwayatkan. Dan dia bilang, semua riwayatku boleh kamu riwayatkan. Paham kan? Syekh izinkan. Syekh izinkan. Misalnya beliau contohkan, ka'ayyakullah seperti si guru berkata kepada murid, ajaztulak, saya ijazahkan kepada antum antarwi anni sahih Bukhari untuk meriwayatkan dariku sahih Bukhari. Faiqulu tilmid, maka si murid bila nanti ketika dia menyampaikan ajazani au akhbaroni ijazatan. Ini lafadznya. Wa qauluhum min ghairi qiraatin, tanpa kata beliau tadi tanpa baca, ini namanya ijazah. Ai min ghairi qiraati syekh ala rawi wal rawi ala syekh. Itu maksudnya. Itu tanpa syekh baca kepada si rawi, tanpa juga rawi membaca kepada syekh. Karena kalau rawi syekh membaca itu yang pertama. Kalau rawi membaca itu yang kedua. Kalau ijazah ini tidak ada. Rawi membaca, syekh juga tidak membaca. Cuma diijazahkan. Wallahu a'lam. Gimana ini? Terserah dari Ustaz. Berarti masalahnya ini ketegangan. Atau memang antum tidak bisa? Tegang. Tegang. Tapi sebelumnya lancar. Sebelumnya saya studi ini. Alhamdulillah lancar. Yakin. Tentu studi ayat. Nah, Betul. Lancar. Tadi dia baca apa itu misalnya syar'a. Oh syar'u memang. yang mana? Memang dia syar'u. Terus apa lagi tadi? Mudlasin. Tadi itu yang ijazatan tan. Tapi tadi tun dia grogi ya. Berarti luluskan mini di. Luluskan mi. Karena berapa hari ini? Berarti groginya ini. Alhamdulillah. Tinggal besok rezeki. Nggak lancar besok nggak lulus. Alhamdulillah.